Agak surprise ketika Pak, Luhut mengingatkan Pak Prabowo itu agar jangan membawa orang toksik itu masuk ke dalam kabinet. Biasanya kan kita tahu tuh toksik itu hubungan gitu ya, hubungan antara laki dan perempuan ya hubungan yang toksik gitu ya, hubungan yang beracun begitu. Tapi kalau di kabinet siapa yang dimaksud kira-kira orang yang beracun oleh Pak Luhut? Nah, ini yang kemudian ramai sekali Bung Rocky diperbincangkan di media sosial dan juga saya lihat di media-media online ini juga mendapat porsi pemberitaan yang cukup besar. Kalau saya lihat latar belakangnya, itu karena semacam frustrasi bahwa belum ada kejelasan struktur kabinet. Oke. Jadi Pak Luhut juga pasti ajukan beberapa potensi yang pasti adalah orang ya orang sekitar Luhut lah itu yang mungkin juga sebagian untuk menservis Pak Jokowi itu. Kan itu harus terjadi terus. Tetapi kalau Luhut ucapkan itu artinya ada yang serius tuh. Karena Luhut tahu bahwa Prabowo mungkin akan ambil 1-2 orang, 3-4 orang yang bagi dia itu tidak memungkinkan deal dengan Jokowi, kan itu intinya kan. Tapi kalau misalnya kata toksik itu diajukan, itu artinya betul-betul cara berpikir Pak Luhut itu udah final tuh, bahwa ini pasti toksik, yang itu nggak mungkin ada separuh toksik kan. Orang nggak mungkin keracunan separuh, keracunan ya keracunan semua tuh. Jadi kelihatannya itu yang kita duga sebetulnya, bahwa kabinet yang belum disusun itu justru mencemaskan mereka yang sudah punya proposal tuh. Luhut pasti sudah punya proposal tuh. Jokowi udah punya proposal. Jangan-jangan yang toksik sebetulnya ada Gibran. Kalau tanya pada netizen, kalau kita survei misalnya, apa yang dimaksud dengan toksik? Itu pasti netizen bilang, ya yang toksik yang dimaksud Pak Luhut adalah si Gibran. Tetapi ini kan perspektif toksik dari lingkungan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi. Nah, dia mesti sebutin tuh. Kan dengan mudah orang anggap bahwa tentu yang beroposisi pada Jokowi dan toksik. Ya, apakah partai-partai PKB itu toksik atau PKS toksik? Ya, Nasdem, ya. Nasdem. Jadi sinyal itu sebetulnya, saya ulangi lagi, itu kegelisahan sendiri dari Pak Luhut yang belum bisa menyodorkan portofolio yang bisa diterima oleh Pak Prabowo. Tentu saja Pak Prabowo ingin dengar dari Pak Luhut sebagai teman strategis sejak lama itu, teman politik maupun teman bisnis. Tetapi kalau udah menyangkut urusan penyusunan kabinet, tentu Prabowo mau mengatakan saya eksklusif ya menyusunnya, walaupun nanti inklusif juga akhirnya. Tetapi hak eksklusif dari Prabowo itu mungkin yang dibayangkan sebagai hal yang ya kurang enak bagi Luhut, karena Luhut menganggap mestinya porsi saya didengar duluan, kira-kira begitu tuh. Jangan orang lain yang didengar duluan, karena kan banyak daftar yang udah beredar tuh, dan bagi saya daftar itu sebetulnya dibuat oleh mereka yang sama-sama ingin saling menghalangi, kan itu masalahnya tuh. Nah, itu sebetulnya yang akan berakibat atau menjadi akibat kalau dari awal pembagian kekuasaan itu tidak didesain secara proporsional tuh. Nah, kalau misalnya hanya ada 35-37 kursi, kalau Golkar udah minta 5, terus partai lain mungkin di bawah Golkar, lalu masih ditawarkan pada Jokowi, tapi Jokowi bilang bagian saya lain ya, bagian Gibran lain ya. Jadi itu sebetulnya yang membuat persoalannya justru jadi toksik. Jadi persoalannya jadi toksik sebetulnya. Bagi Prabowo ini rumit banget gue menyusunnya. Sementara bagi Pak Prabowo udah nggak tahan dong, masa udah dipilih di bulan April itu harus tunggu Oktober tuh. Nah, dari sekarang ke Oktober itu Prabowo akan mengalami kimia yang sifatnya toksik di dalam menyusun kekuasaan. Saya kira memang kalau kita lihat, tentu bagi mereka yang tadinya sejak awal merasa mereka sudah bagian dari 02 bisa mengendalikan Prabowo gitu, sekarang mungkin ada semacam mulai ada kekhawatiran juga yang melihat perkembangan bahwa Pak Prabowo masih terus mencoba untuk memasukkan partai-partai lain, termasuk misalnya PKB, kemudian Nasdem yang sudah berhasil dimasukkan, dan juga katakanlah masih menunggu sinyal dari PDIP, karena saya kira itu dari sisi Pak Prabowo ini bagian dari keseimbangan begitu. Sementara bagi yang lain itu bukan keseimbangan, ini mengancam bukan eksistensi lah, jatah mereka yang harusnya cukup besar gitu. Kan sebetulnya secara matematik ya Gerindra itu cuma butuh menggandeng satu partai oposisi untuk mengamankan dia di DPR tuh kan. Entah itu Nasdem, entah itu PKB, entah itu apalagi PDIP kan. Tetapi tiga-tiganya tentu harus dipertimbangkan oleh Prabowo, jangan sampai justru mengurangi porsi Gerindra. Jadi dari segi strategi politik tentu Prabowo ingin Gerindra dapat dulu, baru dibagi pada partai-partai terutama yang berpotensi untuk mengganggu dia.
Kan dalam pikirannya begitu, baru dikasih ke partai koalisi. Walaupun memang secara real koalisi debat dulu. Tapi bagi Prabowo, dia berhitung terbalik. Nah, Dia ingin betul. supaya diamankan dulu di parlemen terutama, karena itu perlu Musuh-musuh satu politiknya. partai atau maksimal 2 partai yang beroposisi, Hmm. supaya nanti dia aman. Kalau dia udah aman, dia taruh berapapun di koalisi itu nggak ada problem lagi kan. Tetapi bagi DPP Gerindra atau aktivis-aktivis atau kader-kader Gerindra, tentu mereka ngotot, bu kami dulu dong dibagi tuh. Karena Gerindra itu banyak betul tokoh yang sebetulnya potensial untuk duduk di kabinet tuh. Jadi itulah yang kita sebut dari awal itu. Kerumitan itu udah datang dari awal. Kenapa? Karena Gibran pasti minta bagian tersendiri. Jokowi pasti minta bagian tersendiri. Lain kalau Pak Jokowi dengan Lego menyodorkan Gibran hanya untuk jadi wakil presiden, tidak perlu punya portofolio atau punya gerbong di kabinet. Demikian juga Jokowi, kan mesti Jokowi bilang, saya udah kirim Gibran sebagai wakil presiden, cukup. Saya tidak minta orang saya ditaruh di kabinet, itu terserah Pak Prabowo. Karena saya percaya Prabowo, siapapun yang dia taruh di situ, itu pasti dalam perspektif meneruskan kebijakan saya. Demikian juga Gibran. Gibran cukup sebagai wakil presiden. Gibran nggak perlu kumpulkan teman-temannya untuk duduk di kabinet. Kan itu lebih lega kan bagi Prabowo. Tetapi itu sinyal itu nggak dapat, tidak diperoleh Prabowo. Sehingga Prabowo mesti berpikir berkali-kali bagaimana membagi kue yang makin lama makin kecil. Ya. Nah, ini menariknya media kemudian mengkait-kaitan dengan kehadiran dari PKB karena pada Pilpres kemarin kan Caimin itu sempat semacam berpolemik dengan Pak Luhut berkaitan dengan hilirisasi begitu ya. Kritiknya cukup tajam pada waktu itu Caimin yang menyatakan bahwa yang hilirisasi itu dan sebagainya dia tidak sepakat bahwa itu sebagai sebuah hal yang perlu dibangga-banggakan karena realitasnya di lapangan tidak seperti itu. Yang kedua, tetapi kalau kita baca pernyataan-pernyataan dari para politisi Gerindra, mereka ini memang sangat berharap ya kehadirannya PKB ini. Menariknya menurut saya mungkin satu faktor NU sendiri ya. Bagaimanapun kan PKB representasi NU dan itu penting buat Pak Prabowo. Yang kedua, saya kira PKB ketika dia masuk ke dalam kabinet pasti dia tidak akan terlalu seperti partai lain untuk terlalu banyak juga gitu. Itu yang paling moderat sebetulnya, atau lebih mudah untuk diajak kong kali kong memang PKB sebetulnya. Kan nggak bisa kong kali kong yang sama dibebankan, dibisyaratkan pada PKS misalnya, atau apalagi pada PDIP. Jadi tetap terlihat bahwa ada kebutuhan untuk menuntun kabinet ke depan itu supaya tidak terlalu banyak diganggu. Diperlukan legitimasi, walaupun legitimasi itu terlambat sebetulnya kan legitimasi mestinya diperoleh sebelum pemilu tuh, atau hasil pemilunya, bukan setelah itu tuh. Jadi memang pada akhirnya Luhut menganggap bahwa harus ada yang disingkirkan dari daftar yang sangat mungkin sudah dipegang Prabowo tapi belum diucapkan. Jadi sekali lagi kegelisahan Luhut melihat manuver Prabowo sebetulnya, bukan manuvernya PKB. PKB kan tetap hanya ingin mengirim sinyal aja tuh, karena sifat PKB yang udah kalah, mending berdamai itu daripada dikerjain nanti kan, prinsipnya begitu kan. Jadi Pak Luhut mungkin melihat karena yang bereaksi adalah Caimin, maka secara tidak langsung sebetulnya itu diarahkan kepada Caimin. Kan Caimin itu juga kasih sinyal sinyal yang komentar yang bersebut sinyal, bahwa kenapa saya yang dituduh tuh. Apapun kita tahu bahwa ada perseteruan itu tuh, dan kemungkinan perseteruan itu mungkin sudah dikipas oleh pihak-pihak tertentu dan menganggap bahwa kalau PKB ada di dalam kabinet itu artinya NU akan memberi legitimasi pada Pak Prabowo. Sementara Pak Luhut juga punya faksi NU yang cukup kuat sebetulnya kan. Jadi ini pertandingan antar faksi aja yang berupaya untuk dapat portofolio lebih banyak di kabinet Pak Prabowo. Tapi sekali lagi, kalau istilah toksik itu dikeluarkan, itu sebetulnya beban buat Pak Prabowo kan. Kan itu artinya kenapa Luhut mesti tegur Prabowo supaya jangan toksik. Mau toksik ya, atau mau vitamin atau racun atau vitamin, itu urusan Prabowo sebetulnya. Jadi terlihat psikologi Pak Luhut ini mulai cemas tuh, bahwa kemampuan Pak Luhut untuk mengendalikan kabinet Prabowo tidak sebesar lagi kemampuan Pak Luhut untuk mengendalikan kabinet Pak Jokowi. Karena pada zaman Pak Jokowi semua hal yang susah diselesaikan itu diserahkan pada Pak Luhut. Sementara Pak Prabowo tentu tidak akan begitu, karena Gerindra sendiri kecukupan kader, apalagi kalau masuk 2-3 dari partai yang sifatnya oposisi atau PKB misalnya yang menguasai basis NU. Ya, memang tidak bisa dipungkiri pengaruh dan kekuatan dari Luhut Binsar Panjaitan itu sangat besar.
Di kabinet Jokowi, beliau ini adalah orang kepercayaan. Bahkan disebut-sebut hampir sama atau bisa menyamai posisi sebagai Perdana Menteri. Beliau adalah Perdana Menterinya Indonesia. Apapun masalahnya, Luhut penyelesaian terakhir. Apabila semua sudah mentok, tidak punya jalan keluar, Luhut bin Sarpanjaitan bisa menyelesaikannya. Sebegitu besar kekuatan pengaruh dari Luhut bin Sarpanjaitan di kabinet Presiden Jokowi. Oke, sekarang teman-teman, ya, Luhut ingatkan Prabowo jangan bawa orang bermasalah masuk kabinet baru. Ya, ini sesuatu hal yang perlu dicermati bahwa Luhut ini juga merupakan orang yang menginginkan Prabowo itu, bahkan orang di balik Jokowi, ya, digadang-gadang pada pemilu 2024 sebelum pendaftaran, Luhutlah orang yang paling berperan ya menentukan arah politik dari Presiden Joko Widodo. Jadi Luhut bin Sarpanjaitan ini luar biasa kekuatannya. Dan dia kawan lama dengan Prabowo Subianto tentunya, ya. Oke, Menko Kemaritiman dan Investasi Marves Luhut bin Sarpanjaitan mengingatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menyeleksi para menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan mendatang. Ia meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toksik atau bermasalah ke kabinetnya. Kalau orang biasa, teman-teman, apa kaitannya dan apa pengaruhnya, terus apa gitu kan, kemampuannya kok bisa sampai intervensi dan memberikan pendapat. Kalau dia orang biasa dan tidak punya kepentingan, tidak berpengaruh dalam pemenangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kewenangannya apa gitu, sebagai apa? Sehingga dia bisa menasehati Prabowo, dia bisa memberikan masukan. Nah, inilah politiknya. Apakah ada hitung-hitungan di balik ini semua sebelum Pilpres? Oke. Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita, ujar Luhut bin Sarpanjaitan dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizon Green Growth di Jakarta. Luhut mengaku hal tersebut pernah terjadi di kabinet Presiden Joko Widodo dan dirinya yang membersihkan itu. Ia menyatakan kehadiran orang yang bermasalah di kabinet dapat memunculkan regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Saya memperbaiki banyak persoalan atau permasalahan itu, kata dia. Jadi kekuasaannya memang luar biasa di pemerintahan Jokowi. Bahkan tadi saya katakan di balik pilihan politik dari Presiden Jokowi ada Luhut bin Sarpanjaitan. Ya, makanya teman-teman mungkin nggak tahu, tapi inilah yang terjadi. Seorang Luhut bisa itu mempengaruhi karena kekuasaannya luar biasa, ya. Tanpa menyebut nama, Luhut mengaku orang bermasalah yang pernah mampir di kabinet malah pernah menghambat rencana Presiden Jokowi yang ingin mengencangkan digitalisasi, padahal digitalisasi dicanangkan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karena itu, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi. Saya bilang ke Presiden, Pak,
kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini, ya, digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi, kita tidak akan maju. Jadi kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini, kata Luhut Binsar Panjaitan. Nah, berdasarkan pengalaman ini, Luhut memperingatkan agar Prabowo Subianto lebih efektif, lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Luhut meyakini ke depannya Indonesia akan menjadi lebih baik. Pada 2045, kata dia, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi besar keempat di dunia. Oke, mungkin iya sih, dulu saya juga berpikir demikian. Tapi apa mungkin setelah melihat permainan politik ini memungkinkan hal itu bisa terjadi, ya kan? Nah, kita akan lihat nanti bagaimana beliau bekerja dengan baik. Luhut ingatkan Prabowo tidak membawa orang beracun di pemerintahan. Ya, di kabinetnya Prabowo Subianto ya maksudnya ya. Prabowo akan dilantik atau resmi dilantik pada 20 Oktober. Nah, Oktober ya, Oktober mendatang, menggantikan Presiden Joko Widodo yang telah memimpin negara selama 2 periode atau 10 tahun. Ia akan berpasangan dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi dalam pemerintahan mendatang. Kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang-orang toksik ke dalam pemerintahan Anda. Karena itu akan sangat merugikan kita. Saya sangat yakin Presiden terpilih dapat melakukan banyak hal untuk negara ini menjadi lebih baik di masa depan, kata Luhut Binsar Panjaitan. Oke, teman-teman, jadi kita sudah tahu nanti siapa-siapa tokoh-tokoh yang akan mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Luhut Binsar Panjaitan, kemudian Joko Widodo tentunya. Luhut menegaskan transisi ke pemerintahan baru harus menjadi kesempatan untuk menurunkan tingkat korupsi. Saat ini Indonesia mendapatkan skor 34 pada Indeks Persepsi Korupsi 2023. Indeks ini menggunakan skala 0 sampai 100 dengan 0 berarti sangat korup, sementara 100 berarti sangat bersih dari korupsi. Luhut berbicara tentang bagaimana dirinya mengenal Prabowo selama 40 tahun karena keduanya telah mengenal sejak sama-sama berkarir di militer. Saya cukup yakin dengan Presiden terpilih, saya telah mengenalnya selama 40 tahun. Dia memiliki dorongan yang sangat baik, jadi jangan ragu tentang ini. Indonesia akan menjadi lebih baik dalam waktu dekat dan kita akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2045. Ya, Luhut juga memaparkan tentang apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan transportasi, transparansi dan efisiensi, termasuk mengadopsi transformasi digital dengan memiliki sistem katalog elektronik untuk pengadaan pemerintah. Ya, pemerintah juga memiliki aplikasi digital yakni Simbara untuk mengawas secara ketat sektor pertambangan. Oke, teman-teman, silakan tulis tanggapan Anda di bawah ini.